kepada Ustaz. Oh iya, mohon masih maju lagi, itu masih ada yang belum dapat. Mohon lebih maju lagi. Agar kajiannya segera bisa dimulai, mohon lebih dipercepat. Itu masih ada saudara kita yang berdiri. Kepada Al-Ustaz Aminur Barid Hafizahullah Ta'ala kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Laqad jaa rusul rabbina bil haqq wa nudu an tilkumul jannatu urithumuha bima kuntum ta'malun. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Salawatu rabbi wa salamu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wastanna bi sunnatihi ila yaumiddin. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Azza wa Jalla di kesempatan waktu malam ini di Masjid Agung Karanganyar, Masjid Madaniyah. Allah kumpulkan kita dalam rangka untuk belajar bersama. Semoga Allah Subhanahu wa taala jadikan forum ini sebagai forum yang barokah. Allah jadikan sebagai tempat kita untuk bisa menambah iman, dan kita bisa pulang tidak hanya mendapatkan ilmu, namun juga bisa mendapatkan peningkatan takwa. Tidak lupa kita mengaturkan salawat dan salam untuk selalu tercurah bagi Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam atas perjuangan besar beliau sehingga Allah jadikan seluruh amal umat Islam ada dalam mizan timbangan amal kebaikan beliau sallallahu alaihi wasallam. Allah taala berfirman, wa innaka, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa innalaka la ajran ghaira mamnun. Sesungguhnya engkau Muhammad mendapatkan pahala yang terus mengalir, tidak pernah putus. Disebut sebagai pahala yang tidak pernah putus untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena setiap umat Islam yang mengikuti ajaran beliau, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam turut mendapatkan pahalanya. Tidak lupa kami mengaturkan jazakumullah khairan, terima kasih banyak kepada Takmir Masjid Madaniyah Karanganyar yang telah memberikan kita fasilitas untuk bisa belajar bersama di kesempatan malam ini. Tema kajian kita adalah mengacu kepada buku Umur yang Kedua. Mungkin sebagian di antara jamaah sudah pernah mengikuti kajian ini di beberapa kajian online yang kami tayangkan di ANB Channel. Dan kali ini insya Allah kita akan membuka sebagian dari buku itu untuk memberikan kita motivasi bagaimana agar kita bisa memiliki umur yang kedua. Umur yang kedua bagi seorang muslim, umur yang kedua adalah umur di mana dia bisa mendapatkan pahala yang terus mengalir walaupun dia sudah meninggal dunia. Dan pahala seorang hamba yang tetap dia dapatkan setelah dia wafat lebih aman dibandingkan pahala yang dia dapatkan ketika dia masih hidup. Dalam arti begini, pada saat kita beramal saleh, Allah berikan pahala bagi hamba. Namun ketika hamba ini masih hidup, ada enggak peluang pahala ini hilang? Kapan peluang pahala ini hilang? Saat dia melakukan pembatal perbuatan amal soleh, saat dia melakukan pembatal amal, misalnya dengan melakukan perbuatan kesyirikan atau kekufuran atau perbuatan yang lain yang bisa menyebabkan amal seorang hamba hilang, sehingga amal orang hidup tidak ada jaminan aman. Ada orang yang dulu mungkin dia punya banyak amal soleh, bahkan amalnya amal yang besar, namun di penghujung ayatnya
di penghujung hayatnya dia melakukan kekufuran, seluruh amal solehnya nggak ada nilainya. Seperti diantaranya adalah perbuatan kesyirikan, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak memberikan kompromi, sampai pun andaikan pelakunya adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah tegaskan amal perbuatan beliau tidak akan ada manfaatnya. La in asyrakta la yahbatanna amaluka wa la takunanna minal khasirin. Kalau kau berbuat syirik wahai Muhammad, maka seluruh amalmu akan terhapus dan kau akan menjadi orang yang rugi. Iblis sebelum Adam tercipta, dia adalah makhluk yang rajin ibadah, sampai dikumpulkan bersama para malaikat. Begitu dia melakukan pelanggaran, saat diperintahkan oleh Allah untuk sujud kepada Adam, aba wastakbar, dia melakukan dua pelanggaran. Yang pertama, enggan tidak mau melakukannya, diiringi dengan kesombongan. Menolak perintah diiringi dengan kesombongan, menyebabkan yang bersangkutan dinyatakan kafir oleh Allah. Aba wastakbara wa kana minal kafirin. Dia enggan dan bersikap sombong, dan dia berstatus sebagai makhluk yang kafir. Seluruh ketaatan yang pernah dilakukan oleh iblis nol, dan dia tidak mendapatkan manfaat sama sekali. Disinilah kita bisa melihat makhluk yang melakukan perbuatan ibadah dan ketaatan, selagi dia masih hidup, ada peluang ketaatannya hilang. Kita coba mengambil sedikit pelajaran dari kisah yang dialami oleh iblis. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan aba wastakbar, dia enggan dan bersikap sombong. Sebatas menolak perintah, ada yang sampai pada tingkatan kekufuran dan ada yang tidak sampai pada tingkatan kekufuran. Dulu langit, bumi dan gunung diperintahkan oleh Allah untuk menjalankan amanah. Fa'abaina ayyahmilnaha wa ashfaqna minha. Tapi mereka enggan untuk menerimanya karena ketakutan. Enggan menerima karena didasari oleh rasa takut. Namun tidak dinyatakan kafir oleh Allah, sehingga langit, bumi dan gunung tidak bernasib seperti iblis. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, inna aradnal amanata ala samawati wal ardi wal jibal fa'abaina ayyahmilnaha wa ashfaqna minha wa hamalahal insan innahu kana zaluman jahula. Kami pernah tawarkan amanah, yaitu menjalankan syariat agama ini, kepada langit, bumi dan gunung, fa'abaina, tapi mereka enggan, tidak mau menerimanya. Keengganannya karena apa? Karena rasa takut. Wa ashfaqna minha, mereka takut dengan konsekuensinya. Wa hamalahal insan, lalu diemban oleh manusia. Innahu kana zaluman jahula, dan manusia itu punya karakter zalim lagi bodoh. Zalim artinya dia suka berbuat maksiat, bodoh dalam arti dia tidak tahu konsekuensi buruknya. Baik, di posisi ini yang perlu kita pahami, setiap kita yang punya amal saleh, yang punya ketaatan dan kebaikan, nggak ada jaminan bisa kita manfaatkan hasilnya sampai mati, kecuali bagi mereka yang diselamatkan oleh Allah sehingga di penghujung hayatnya dia dijadikan oleh Allah sebagai hamba yang beriman. Sebab yang menentukan keberhasilan seorang muslim adalah di penghujungnya, sebagaimana sabda Nabi SAW dalam hadis riwayat Bukhari, wa innamal a'malu bil khawatim, sesungguhnya amal itu dilihat dari ujungnya. Sebaliknya, amalan untuk orang yang mati di posisi aman. Kenapa aman? Karena orang yang mati tidak mungkin melakukan maksiat. Maka orang yang mati dan pahalanya terus mengalir, amalan ini tidak mungkin bisa batal. Sebab orang yang mati dia tidak mungkin berbuat syirik. Orang yang mati tidak melakukan perbuatan maksiat. Dalam posisi inilah orang yang sudah mati amalnya aman. Karena itulah perjuangkan untuk bisa memiliki amal soleh yang pahalanya terus mengalir pasca kematian. Karena amal soleh yang pahalanya terus mengalir pasca kematian ini lebih aman dibandingkan amal soleh yang dilakukan oleh seorang hamba sementara dia masih hidup. Tayyib.
Karena itu Nabi SAW memotivasi kita untuk memiliki amal seperti ini. Di antara yang disebutkan dalam hadis riwayat Muslim, "Idza matal insan inqata'a amaluhu illa min thalathin." Apabila manusia mati seluruh amalnya terputus kecuali 3 amal. Bisa disebutkan? Sedekah jariyah. Yang kedua, ilmu yang bermanfaat. Yang ketiga, anak saleh yang selalu mendoakannya. Baik. Kenapa seorang muslim bisa memiliki amal yang terus mengalir? Penjelasannya disebutkan oleh Allah Ta'ala dalam firman-Nya di surat Yasin ayat 12. Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum. Lanjutannya gimana? Kelihatan nggak pernah yasinan. Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum wa kulla syai'in ahsaynahu fi imamin mubin. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna nahnu nuhyil mauta." Kamilah yang menghidupkan makhluk yang telah mati. Wa naktubu ma qaddamu, dan kami catat apa yang telah mereka kerjakan. Tidak hanya itu, wa atharahum, berikut dampak dari perbuatan yang mereka lakukan. Sehingga Allah Subhanahu wa taala mencatat 2 hal. Pertama adalah amal kita, dan yang kedua dampak dari amal kita. Maka amal baik yang berdampak baik tidak hanya mendapatkan pahala dari amal itu, tapi juga orang bisa mendapatkan pahala dari dampaknya. Sebaliknya, amal buruk berdampak buruk, maka dia akan mendapatkan dosa dari perbuatan buruknya plus dampak dari perbuatan keburukannya. Makanya sangat berbahaya ketika seseorang mengawali keburukan lalu ditiru oleh orang lain. Berkaitan dengan makna wa atharahum. Apa makna athar yang disebutkan dalam surat Yasin ayat 12 tadi? Al-Hafidz Ibnu Katsir menyebutkan 2 pendapat dalam masalah ini. Makna athar yang pertama adalah jejak langkah kaki seorang hamba ketika melakukan amalan. Jika dia menuju ketaatan, maka langkah kakinya akan tercatat sebagai pahala. Langkah kaki ini disebut dengan athar. Langkah kaki disebut apa? Athar. Sebagaimana yang disebutkan dalam hadis tentang kisah ada satu kampung yang mereka tinggal di sebuah daerah cukup jauh dari Masjid Nabawi. Lalu mereka punya rencana untuk pindah kampung, eksodus satu kampung mau pindah ke daerah yang dekat dengan Masjid Nabawi. Sampai akhirnya berita itu terdengar di telinga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan nasihat warga kampung ini yang merupakan masyarakat Bani Salimah. Beliau mengatakan, "Ya Bani Salimah, diyarakum tuktab atharukum." Wahai Bani Salimah, jauhnya rumah kalian akan mencatat langkah kaki, athar. Di situ Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan tuktab atharukum, akan dicatat athar kalian. Athar di sini artinya apa? Langkah kaki ketika si muslim ini berangkat menuju masjid. Baik, Pak, kalau rumahnya kalau jalan kaki sampai masjid malah gobios, sehingga sholatnya nggak bisa maksimal. Berarti kita naik kendaraan. Baik, kalau begitu parkir yang jauh agar nanti Anda tetap bisa jalan kaki. Sebuah nikmat yang luar biasa ketika seorang muslim rumahnya untuk bisa ke masjid bisa jalan kaki, karena dia bisa mendapatkan langkah kaki kanan meninggikan derajat langkah kaki kiri, menghapus dosa. Bersemangatlah untuk jalan kaki menuju masjid. Sunnah seperti ini ditekankan oleh Rasulullah SAW, dipraktekkan oleh para sahabat, sampai mereka yang rumahnya jauh oleh Nabi SAW diminta nggak usah pindah, tetap tinggal di situ. Ya Bani Salimah, ya Bani Salimah, diyarakum tuktab atharukum. Wahai Bani Salimah, jauhnya rumah kalian, jauhnya kampung kalian akan dicatat setiap langkah kaki kalian.
Makanya kalaupun misalnya Anda ke masjid pakai kendaraan, sebaiknya parkirnya yang jauh. Tadi yang parkir paling jauh di mana? Ada di seberang alun-alun, biar dia bisa jalan kaki. Ini makna asar yang pertama. Makna asar yang kedua adalah pengaruh dari amal yang dikerjakan oleh hamba. Pengaruh dari amal yang dikerjakan oleh hamba. Artinya, ketika seorang beramal, Allah mencatat amal itu plus pengaruhnya. Dan makna yang kedua ini adalah makna yang diambil oleh jumhur ulama, dan ini yang sesuai dengan sabda Nabi SAW seperti yang disebutkan dalam hadis riwayat Muslim dan yang lainnya. Rasulullah SAW bersabda, "Man sanna fil islami sunnatan hasanah." Barang siapa yang mengawali, sanna artinya memprakarsai. Memprakarsai berarti mempraktekkan yang pertama kali. Sebagaimana Nabi SAW menyebut, anak Adam yang membunuh saudaranya, dia akan menanggung darah setiap manusia yang terbunuh secara zalim. Kata Nabi SAW, li'annahu man sannal qatla, karena dialah yang sannal qatla, dia yang mengawali pembunuhan di muka bumi. Rasulullah SAW mengatakan, man sanna fil islami sunnatan hasanah, siapa yang mengawali sunnah yang baik dalam Islam, fa'umila biha ba'da, lalu dipraktikkan oleh orang lain setelahnya, kutiba lahu mithlu ajri man amila biha, maka dia mendapatkan pahala amal perbuatannya plus setiap orang yang mengikutinya. Bapak masuk masjid, banyak orang yang tiba-tiba masuk masjid semuanya ragu, sholat enggak, sehingga semuanya dalam posisi berdiri siaga apa? Iqamah. Semuanya berdiri siaga, siap untuk sholat jamaah, mungkin sebentar lagi akan iqamah. Lalu salah satu di antara mereka sholat sunnah. Begitu dia sholat sunnah, yang lain ikut sholat sunnah. Maka yang mengawali sholat sunnah ini, dia mendapatkan pahala dari seluruh temannya yang sholat sunnah. Tadi semuanya berdiri siaga dalam kondisi tidak sholat sunnah. Ini komat enggak? Enggak ada timer. Dan semuanya ragu, apakah iqamah ataukah masih lama. Anda langsung sholat, sehingga meyakinkan yang lain kayaknya masih lama. Terus semuanya ikut sholat. Maka yang sholat ini dapat apa Pak? Pahala. Sholat dia plus semua yang ikuti dia sholat. Masya Allah. Hal ringan seperti ini jangan diremehkan. Maka dalam setiap peluang Anda bisa memprakarsai sebuah kebaikan, jadilah yang terdepan. Pioner dalam ketaatan, inilah imamun lil muttaqin, imam bagi orang yang bertakwa. Seperti doanya ibadur rahman, waj'alna lil muttaqina imama, jadikan aku sebagai imam bagi orang yang bertakwa. Itu maknanya adalah jadikan aku salah satunya pioner dalam ketaatan, pioner dalam amalan takwa, karena amalan ketaatan itu akan mengantarkan orang menuju takwa. Sehingga imam bagi orang yang bertakwa adalah imam dalam aktivitas manusia bertakwa saat mereka melakukan ibadah. Seperti imam sholat, itu imam bagi orang yang bertakwa. Saat Anda memprakarsai sebuah amal soleh lalu ditiru oleh banyak orang, berarti Anda menjadi imam dalam ketakwaan. Sebaliknya kata Nabi SAW, wa man sanna fil islami sunnatan sayyi'ah, barang siapa yang mengawali kebiasaan buruk di tengah kaum muslimin, fa'umila biha ba'da, kemudian diikuti oleh orang setelahnya, kutiba alaihi mithlu wizri man amila biha, maka akan dicatat untuknya seperti dosa setiap orang yang mengamalkan perbuatan buruk itu, wala yanqusu min auzarihim syai'un, tanpa mengurangi dosa mereka sama sekali. Pak, katanya manusia tidak menanggung dosa orang lain. Betul. Karena ini bagian dari kaidah baku dalam Al-Qur'an. Wala taziru waziratun wizra ukhra.
Maka tidak ada ceritanya orang tua nanggung dosa anak, suami nanggung dosa istri, ustadz nanggung dosa jamaah, nabi nanggung dosa umat. Enggak ada. Karena masing-masing orang menanggung dosanya sendiri. Wala taziru waziratun wizra ukhra. Lalu kenapa orang ini menanggung dosa setiap orang yang mengikutinya? Karena dia yang mengawali keburukan dan memberikan dampak buruk bagi yang lain. Di saat itulah dia harus menanggung semua dosa orang yang mengikutinya, karena dia yang memprakarsai keburukan itu. Dan hadis seperti ini sangat banyak sekali. Karena itulah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mendapatkan pahala dari setiap amal yang dilakukan oleh umatnya. Sebagaimana yang Allah tegaskan di surat Al-Qalam, wa innalaka la ajran ghairu mamnun. Sesungguhnya engkau Muhammad mendapatkan pahala yang ghairu mamnun, yang tidak pernah putus. Karena setiap ketaatan yang dilakukan oleh kaum muslimin, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam turut mendapatkan pahalanya. Ada tafsir yang disampaikan oleh Imam As-Sa'di, ghairu mamnun ay ghairu maqtu'in bal huwa daimun mustamir wa dzalika lima aslafahu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam minal a'malis salihah. Yang dimaksud dengan pahala yang ghairu mamnun artinya yang tidak pernah putus, yaitu pahala yang terus beliau dapatkan karena beliaulah yang pertama kali mengajarkan amal saleh kepada umatnya. Karena itu muncul pertanyaan. Pertanyaan ini pernah disampaikan oleh Imaduddin Ibnul Attar. Beliau murid dekatnya Imam An-Nawawi. Sampai para ulama mengatakan, kalau ada manuskrip yang ditulis oleh An-Nawawi sulit untuk dibaca, tanyakan kepada Ibnul Attar, karena dia adalah salah satu di antara murid dekatnya An-Nawawi. Ibnul Attar, beliau yang sering didiktekan oleh An-Nawawi, sehingga beliau yang menulis beberapa karya, menyalin beberapa karya An-Nawawi. Imaduddin Ibnul Attar pernah ditanya, boleh enggak menghadiahkan bacaan Quran untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Seperti sebagian masyarakat kita kadang melakukan praktek seperti itu. Ila hadratil Mustafa, terus dia baca surat Al-Fatihah atau surat yang lain. Lalu kata beliau rahimahullah, amma qiraatul Qur'anil aziz, membaca Al-Quran, famin afdalil qurubat, termasuk di antara amal soleh yang paling afdal. Wa amma ihda'uhu lin nabi sallallahu alaihi wasallam, adapun menghadiahkan bacaan ini untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, falam yunqal fihi atharun mimman yu'taddu bihi, tidak dinukil satu athar dari orang yang riwayatnya bisa diterima. Bal yambagi ayyumna'a minhu lima fihi minat tahajjumi alaihi fima lam ya'dam fihi ma anna thawabat tilawati hasilun lahu bi asli syar'ihi sallallahu alaihi wasallam. Namun seperti ini tidak perlu dilakukan. Nah, bagian akhir beliau mengatakan, ketika seseorang itu membaca Al-Quran, otomatis beliau mendapatkan pahalanya. Wa jami'u a'mali ummatihi fi mizanihi, kata Ibnu Attar, dan seluruh ketaatan umat Nabi sallallahu alaihi wasallam masuk dalam timbangan amal soleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Bapak baca Al-Fatihah, baca surat apapun dari Al-Quran, otomatis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam turut mendapatkannya, karena beliaulah yang pertama kali mengajarkan. Demikian yang dipahami oleh para ulama. Ada yang mengatakan seperti ini, Pak, ilustrasinya kayak gini Pak, ada sebuah tandon. Kalau kita menghadiahkan pahala untuk Rasulullah SAW, ibaratnya kita ngisi tandon itu. Nanti kalau tandon ini kita isi, maka nanti akan luber.
Nah, luberannya ini akan mengenai kita sebagai umatnya. Baik, ternyata ilustrasi ini dikritisi oleh para ulama. Dalam banyak ayat Allah mengatakan, innahu la yudhi'u ajral muhsinin. Allah tidak menyia-nyiakan pahala orang yang berbuat baik. Artinya apa? Enggak ada ceritanya pahala orang itu hilang, enggak ada. Karena dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ilustrasi tadi justru akan menggambarkan ada pahala Nabi sallallahu alaihi wasallam yang hilang. Sehingga yang benar gimana? Tandon Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menampung pahala beliau. Andaikan betul ada seperti itu gambarannya, enggak ada ceritanya tandonnya luber. Karena Allah Subhanahu wa taala janjikan untuk beliau punya pahala yang ghairu mamnun, yang terus mengalir. Lah terus kita dapat apa Pak? Siapapun yang baca Quran dapat pahala. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam turut dapat pahala karena beliau yang pertama kali mengajari semua umat manusia baca Al-Quran. Disitulah umur kedua Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dijamin oleh Allah tidak akan pernah putus, dan beliau memiliki pahala yang paling besar di antara umat manusia, sehingga beliau layak untuk menempati tempat yang tertinggi yang disebut dengan apa? Al-wasilah. Al-wasilah ini yang kita minta ketika kita berdoa selesai adzan, ati Muhammadanil wasilah. Berikanlah al-wasilah untuk Muhammad. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-wasilah manzilatul fil jannah. Wasilah adalah sebuah kedudukan di surga yang tidak boleh dimiliki kecuali oleh satu orang. Wa arju an akuna ana huwa, dan aku berharap akulah orangnya. Maka kita minta kepada Nabi, kepada Allah Subhanahu wa taala agar Nabi sallallahu alaihi wasallam diberi oleh Allah al-wasilah. Baik. Sebaliknya, mereka yang mengawali maksiat lalu ditiru oleh orang lain, dosanya akan terus mengalir. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan, la tuqtalu nafsun dulma illa kana 'ala ibni adam al-awwal kiflun min damiha. Setiap kali ada jiwa yang terbunuh dengan sebab kezaliman, ada jiwa yang terbunuh karena sebab kezaliman, dan ada jiwa yang terbunuh bukan karena sebab kezaliman. Misalnya orang yang berbuat salah lalu dia dihukum mati sesuai dengan tingkatan kesalahannya, maka jiwa yang terbunuh bukan karena sebab kezaliman seperti ini, pembunuhan yang dibenarkan. Negara misalnya memberikan hukuman mati untuk kasus tertentu yang sampai pada tingkatan kriminal besar, berarti dia dibunuh bukan karena sebab kezaliman. Rasulullah SAW mengatakan, setiap jiwa yang terbunuh karena kezaliman, maka anak Adam yang pertama kali melakukan pembunuhan, dia mendapatkan dampak buruk dari darahnya. Jadi kebayang nggak kira-kira dosanya seperti apa? Besar sekali. Itulah dosa yang ditanggung oleh anak Adam yang membunuh pertama kali, meskipun dia belum sampai melakukan perbuatan kesyirikan. Karena di masa itu antara Adam sampai Nuh tidak ada praktek kesyirikan, tapi sudah ada praktek dosa besar. Sebabnya apa ini? Sehingga dia membunuh saudaranya. Apa sebabnya? Karena penyakit hasad. Hasad kenapa Pak? Amalnya tidak diterima. Sebab kaum masa silam, antara amal diterima dan amal tidak diterima ditampakkan oleh Allah. Berbeda dengan umat Nabi Muhammad SAW, amal diterima dan tidak diterima tidak ditampakkan oleh Allah. Bapak lihat Pak, di atas kepala Bapak ada pahala sholat nggak Pak? Coba pegang Pak. Ada Pak? Tidak ada. Kebayang nggak, andaikan amal kita yang sudah kita kerjakan antara diterima dan tidak diterima ditampakkan oleh Allah, kira-kira gimana Pak? Efeknya bisa seperti ini. Mungkin orang jadi iri dengan sebelahnya. Loh kok kamu diterima? Misalnya diterima tiba-tiba menyala
warna kuning gitu ya. Nggak diterima padam gitu. Mungkin orang akan jadi iri, atau orang akan putus asa. Saya sudah sholat bertahun-tahun nggak pernah nyala kuning, Pak. Akhirnya apa? Putus asa sehingga tidak mau beramal. Namun Allah Subhanahu wa taala rahasiakan sehingga untuk umat Nabi Muhammad SAW amal diterima dan tidak diterima tidak diberitahukan. Maka saat kita tidak tahu seperti ini, yang harus kita lakukan apa? Dukung dengan doa. Di antara doa yang bisa kita baca doanya Nabi Ibrahim, Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Baik. Nah, karena amalnya tidak diterima, maka dia iri kepada saudaranya yang diterima. Pelampiasan irinya itu sampai dia mengatakan, la'aqtulannak, akan aku bunuh kamu. Maka saudaranya ini mengatakan, qala innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Loh, salahku apa? Kok kamu mau membunuhku? Loh, kamu amalnya diterima. Allah menerima amal orang yang bertakwa. Sehingga yang menentukan diterima dan tidak diterima bukan aku, tapi Allah. Aku nggak punya salah apa-apa. Makanya saat dia mendapatkan ancaman, aku akan membunuhmu, dia tidak memberikan pembelaan apapun. Dia hanya mengatakan, innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Allah hanya menerima amal dari orang yang bertakwa. Tapi karena emosinya makin kuat, akhirnya fatawwa'at lahu nafsuhu qatla akhihi faqatala. Dia pun menuruti kemauan nafsunya untuk membunuh saudaranya. Dia menuruti kemauan nafsunya. Disinilah terkadang hasad itu sampai bisa menguasai jiwa seorang hamba. Allah tidak menyebut orang ini digoda setan, tapi Allah sebut dia menuruti nafsunya. Sehingga terkadang ada orang berbuat maksiat murni karena dorongan syahwat, karena dorongan hawa nafsu. Makanya menjawab pertanyaan sebagian orangnya, Pak, katanya kalau bulan Ramadan setan dibelenggu, kok masih banyak orang berbuat maksiat? Karena banyak orang yang gak diganggu setan saja sudah maksiat. Gak diganggu setan saja dia sudah maksiat. Sebab apa? Nafsunya mendorong dia untuk berbuat maksiat. Baik. Nah, dari apa yang tadi disebutkan dalam hadis Nabi SAW menunjukkan bahwasanya orang yang pertama kali memprakarsai perbuatan dosa lalu ditiru oleh manusia generasi setelahnya dalam melakukan perbuatan dosa, amal buruknya diabadikan oleh Allah sehingga dia turut mendapatkan beban dari kesalahan orang lain. Padahal ya, kalaupun ada orang yang membunuh di zaman sekarang dengan semangat dolim, apakah karena dia meniru Qabil? Apakah karena meniru Qabil? Tidak. Tapi Allah abadikan dosa itu dan kesalahan itu, sebab dialah yang pertama kali memprakarsai. Maka waspadalah untuk semua tindakan mengawali maksiat di sebuah lingkungan masyarakat. Kalau sampai kemudian generasi-generasi setelahnya mengikutinya, walaupun mungkin dia nggak ada hubungan dengan orang pertama tadi, maka dia turut mendapatkan dosanya. Baik, disinilah kita dihadapkan pada dua pilihan, antara menjadi hamba yang memprakarsai kebaikan ataukah menjadi hamba yang memprakarsai keburukan. Sebab akan ditulis oleh Allah tidak hanya amal yang kita kerjakan, termasuk juga dampaknya, kebaikan. Dimulai dari mana Pak Ustaz? Dari lingkungan terdekat yang bisa Anda jangkau. Keluarga misalnya. Banyak misalnya dalam satu keluarga, istrinya sudah biasa belajar agama, dekat dengan forum-forum kajian Islam. Suaminya masih malas sholat, tapi dia selalu sabar memberi pengaruh bagi suaminya dengan pengaruh yang baik. Semakin
dekat dengan agama, dia makin taat kepada suaminya, sehingga membuat suaminya ikut pengaruh istrinya. Sampai yang dulu jarang sholat sekarang berubah jadi ketua takmir. Masya Allah. Maka setiap kali suami ini melaksanakan sholat jamaah, istri dapat pahala enggak? Dapat pahala enggak? Kenapa? Karena dia yang mempengaruhi suaminya. Walaupun istrinya nggak sholat jamaah, tapi Masya Allah, pengaruh besar sang istri yang baik ini, yang soleha, sehingga membuat suaminya berubah jadi baik. Sepanjang suaminya beramal soleh, karena atas pengaruh dari istrinya, dia dapat pahala. Jadi mungkin sebagian ibu-ibu ya, nggak perlu merasa stres, sedih. Suami saya belum hijrah Pak Ustadz, suami saya belum kenal agama dengan maksimal, suami saya belum ini, sudahlah, Anda punya kesempatan untuk jadi pioner dalam kebaikan di keluarga. Kalau Anda berusaha untuk bisa mempengaruhi suami dengan baik. Demikian pula sebaliknya, ada suami yang sudah kenal agama, dekat dengan agama, tapi istrinya mungkin nggak mau pakai jilbab, komunitasnya masih komunitas orang yang nggak karuan. Dirawat oleh sang suami ini dengan penuh kesabaran, sampai akhirnya istrinya berubah, komunitasnya jadi baik, dia memakai hijab dengan maksimal, kemudian dia belajar agama. Maka sang suami ini mendapatkan pahala dari setiap aktivitas istrinya yang belajar agama di masjid, belajar agama di forum-forum belajar agama dan seterusnya. Maka kesempatan saat Anda sudah kenal kebaikan, sementara lingkungan Anda belum mengenalnya, berarti ada kesempatan untuk memberikan pengaruh bagi orang lain. Kalau kita bandingkan antara karya kita dengan para ulama masa silam, mungkin kita nggak ada apa-apanya. Di buku umur yang kedua saya sebutkan sedikit catatannya tentang beberapa ulama yang karyanya jauh lebih panjang umurnya daripada usia orangnya. Yang pertama, Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, lahir di tahun 150 Hijriah, wafat di tahun 204 Hijriah. Berarti umur beliau berapa? 54 tahun. Tapi karyanya Imam Asy-Syafi'i masih bisa kita rasakan sampai sekarang. Berapa umur karya Imam Syafi'i? Jika dihitung dari 204, berarti lebih dari 1200 tahun. Lebih dari 1200 tahun. Ini umur karyanya Imam Syafi'i, padahal orangnya cuma berumur 54 tahun. Ulama yang lain, Imam Bukhari, beliau wafat di tahun 256 Hijriah, di usia 62 tahun. Sahih Bukhari sampai sekarang masih dipakai nggak Pak? Dan kita masih sering menggunakan hadis riwayat Bukhari. Begitu ada nama Bukhari, yakin sahih. Bapak tidak perlu ragu ini hadisnya sahih atau tidak. Begitu ada nama Bukhari, langsung yakin sahih. Sehingga sering dimanfaatkan sebagian orang, nyebarkan hadis pakai bahasa Indonesia, dalam kurung HR Bukhari. Dicarikan teks Arabnya nggak ada. Coba kebayang nggak Pak, hadis yang teks Arabnya nggak ada. Karena banyak orang yang terkadang membuat hadis palsu dan dia nggak malu, dalam kurung HR Bukhari. Orang awam kan nggak ngerti, nggak mungkin dia ngecek Sahih Bukhari langsung percaya, padahal sejatinya ini pemalsuan. Bukhari yang umurnya cuma 62 tahun, namun karya Sahih Bukhari umurnya berapa? Kalau dihitung dari 256, lebih dari 1100 tahun. Pak, kalau kita berlomba seperti mereka kayaknya mustahil. Mana ada orang di zaman kita yang karyanya jauh lebih panjang dibandingkan orangnya? Mungkin, tapi barangkali tidak bisa bersaing seperti para ulama. Barangkali Anda yang punya wakaf tanah untuk kegiatan sosial keagamaan, Anda yang punya wakaf gedung, selama lahan itu dimanfaatkan,
Mungkin orangnya sudah meninggal ratusan tahun yang lalu, tapi amalnya terus mengalir sebab jasa beliau, amal beliau masih memberi manfaat bagi umat. Masing orang bisa ngukur kira-kira di potensi mana dia bisa merancang umur kedua. Dimulai dari sekarang. Saya sedang memikirkan apa ya Pak Ustadz, kira-kira apa kira-kira umur kedua yang bisa saya rancang. Insya Allah kita coba rancang bareng setelah kita mendengarkan adzan Isya. Langsung sholat? Baik, kita mendengarkan adzan, kemudian sholat Isya. Setelah itu kita lanjutkan setelahnya. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Sesi tanya jawab karena Ustadz agak untuk segera melanjutkan perjalanan dakwah di tempat yang lain. Demikian informasi dari kami. Allah Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر، الله
أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Istawu tarasu, perhatikan sofnya. Tumit kalau bisa menyentuh ujung sajadah. Alat komunikasi tolong dikondisikan. Adik-adik semuanya ikut sholat, tidak boleh ada yang bermain. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. يا أيها الذين كفروا لا تعتذروا اليوم إنما تجزون ما كنتم تعملون. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Ihdinas siratal mustaqim, Siratal ladzina an'amta 'alaihim, Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Daraballahu mathalan lilladzina kafaru imra'ata Nuhin wa imra'ata Lut كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخلا النار مع الداخلين. وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين. ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين. Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Asyhadu anna Allahu Akbar. Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Allahu Akbar.
Sami'allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahumma salli. Allahumma Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah.
Bismillah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin Nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Terakhir yang kita bahas, setelah kita mengaca bagaimana karya para ulama, mereka punya karya yang umurnya lebih panjang daripada umur hidup mereka. Sementara kita berlomba dengan mereka mungkin tidak bisa. Lalu bagaimana kira-kira yang bisa kita perjuangkan untuk bisa mengejar ketertinggalan? Nabi Muhammad SAW menjadi panutan dalam hal ini. Beliau sebagai manusia yang Allah Subhanahu wa taala jadikan amalnya abadi. Padahal pada waktu Rasulullah SAW mengajarkan amal itu, mungkin hanya satu sahabat yang melihat, dua sahabat yang menyaksikan, tiga sahabat yang mendengar. Dalam arti begini, saat pertama kali Nabi menyampaikan hadis, belum viral. Hanya 3 orang, 4 orang, sekian orang yang mendengar. Lalu kenapa kok bisa jadi viral? Allah yang mengantarkan amal. Sehingga jadi semua orang tahu hadis tentang innamal a'malu binniyat. Padahal yang mendengar itu cuma Umar seorang. Lalu disampaikan oleh Umar kepada seorang ulama tabi'in, hanya 1 orang yang tahu. Innamal a'malu binniyat termasuk salah satu contoh hadis ahad. Tapi berturut-turut hanya 1 orang yang tahu. Setelah itu jadi viral, semua muslim tahu tentang itu. Hampir semuanya tahu. Innamal a'malu binniyat. Sebab Allah yang mengantarkan. Sehingga Anda bisa mengambil pelajaran bagaimana panggilan yang dilakukan oleh Ibrahim alaihissalatu wassalam. Allah perintahkan kepada beliau, wa'adzin fin nasi bil haji. Umumkan kepada umat manusia untuk berhaji. Maka Ibrahim mengatakan kepada Allah, ya Rabbi, kaifa u'adzinu lahum was-sauti la yuballighuhum. Bagaimana aku bisa mengumumkan kepada mereka sementara suaraku tidak bisa sampai kepada mereka? Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada Ibrahim, sampaikan saja panggilan itu dan aku yang akan mengantarkannya. Kemudian beliau naik ke bukit Abi Kubais atau Jabal Abi Kubais yang berada di sebelah timur Ka'bah. Lalu beliau memanggil seluruh umat manusia untuk berhaji. Dari mana kita mendengarkan panggilan itu? Bukan suara Ibrahim yang sampai kepada kita, tapi Allah Subhanahu wa taala teruskan dalam bentuk syariatnya yang berlaku kepada seluruh umat manusia. Maka mereka yang datang berhaji memenuhi panggilan Ibrahim alaihissalam atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Permukaan hanya sebagian kecil dari tapi yang kita kenal Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Musnad Imam Ahmad, Sunan Nasa'i, Sunan Ibnu Majah. Yang lainnya mungkin kita nggak kenal. Tidak abadikan amal yang lain. Pada waktu ini menulis kitab Al-Muwatta, lain nulis, sementara kita sekarang di mana kitab Muwatta selain karyanya Imam Malik? Kita nggak lain. Kita tidak jumpa. Hanya Muwatta'nya Imam Malik yang bisa kita dapatkan dengan oleh Allah. Dan kalau kita perhatikan lagi, adalah karya para ulama masa silam yang beliau lebih unggul sebelumnya. Banyak penulis kitab Sahih Bukhari. Padahal dulu sebelum Sahih Bukhari itu ada senior Imam Syafi'i. Imam Syafi'i, kitab hadis yang menonjol Muwatta'nya Imam Malik. Begitu ada Bukhari, tanya, kenal kitab Muwatta Imam Malik? Tidak ngerti. Kalau Sahih Bukhari, ngerti. Allah Subhanahu wa taala angkat sebagian amal hamba melebihi yang lain.
Karena itulah kita semuanya sedang bekerja untuk beramal. Pasrahkan kepada Allah. Kekuatan sebuah amal salah satu penentunya adalah keikhlasan. Semakin kuat ikhlasnya, Allah abadikan. Ada kitab doa yang ditulis oleh ulama belakangan, tapi lebih menonjol dibandingkan kitab-kitab doa ulama masa silam. Bisa sebutkan judulnya, Pak? Kitab doa apa yang lebih terkenal dibandingkan, padahal itu ditulis oleh ulama belakangan? Hisnul Muslim. Kumpulan doa dari Al-Quran dan hadis yang sahih. Hampir semua orang punya kitab itu. Tapi kalau orang saya tanya, kenal enggak dengan kitab Al-Wabilus Sayyib karyanya Ibnu Qayyim? Enggak tahu, Pak. Kenal enggak dengan kitab Al-Adhkar karyanya An-Nawawi? Enggak ngerti dia. Hisnul Muslim walaupun karyanya belakangan, tapi mengalahkan kitab-kitab sebelumnya. Artinya apa? Enggak ada jaminan bahwasanya hanya karya orang dulu yang dilestarikan. Allah Subhanahu wa taala mengangkat melebihi yang lain. Nah, di saat sebuah karya itu terangkat ke permukaan, dia dijadikan sebagai kitab yang dimana orang mempelajarinya banyak, maka nilai pahala yang akan didapatkan oleh seseorang akan semakin besar. Tayyib. Sekarang kita bisa apa, Pak? Kita bisa apa? Melihat para ulama nampaknya mustahil bisa menyamai. Ada satu ungkapan, illam takunu mithlahum fatashabbahu fa inna tashabbuha bil kirami falahu. Kalau kamu tidak bisa menyamai ulama, minimal tirulah ulama. Ada manusia bisa ditiru tapi tidak bisa disamai, seperti para nabi. Meniru para nabi bisa nggak? Bisa. Makanya ada perintah untuk mencontoh beliau, mengikuti beliau. Menyamai beliau bisa nggak? Mustahil. Ada manusia bisa ditiru tapi tidak bisa disamai. Maka meniru ulama mungkin, menyamai barangkali berat. Namun di sini ada satu hadis, semoga menjadi peluang bagi kita semuanya. Dalam hadis riwayat Bukhari, Nabi SAW pernah bersabda, An-nasu ma'adin. Manusia itu ibarat tambang. Khiyaruhum fil Islam, khiyaruhum fil jahiliyah idza faqahu. Orang yang terbaik dalam Islam adalah orang yang di masa jahiliyah idza faqahu, jika dia paham. Maksud dari hadis ini adalah Nabi SAW, barang tambang itu gimana, Pak? Barang tambang itu berkelas, ada konya murah, bahkan ada yang nggak laku, sehingga diumumkan. Ada orang yang punya banyak potensi sehingga dia harganya mahal, di mana-mana dimanfaatkan. Ada yang potensinya di bawahnya, ada yang potensinya cuma satu, tapi antara satu dengan yang lainnya saling. Kemudian Nabi SAW mengatakan, yang terbaik adalah yang punya banyak potensi, idza faqahu, kalau dia paham agama. Paham agama inilah yang menentukan semangat seseorang untuk bisa gunakan potensi itu untuk ketaatan. Sekarang saya tanya, bedanya apa? Dia tulisannya ya, betul Pak Kamton ya, Masya Allah. Baik sih, karena sudah dicapai. Berarti wong sugih itu berpotensi atau prestasi? Potensi. Atau pinter? Pinter. Pinter miskin, anak perempuan, dilamar ya, ikhwan pertama. Pilih mana, Pak? Aneh-aneh. Baik. Mau bisa menjadi prestasi ketika dia bisa manfaatkan potensi itu untuk memberi manfaat bagi umat. Itulah prestasi.
sejauh mana Anda bisa memberi manfaat bagi nas. Ilallah anfa'uhum linnas. Manusia yang paling ada yang punya potensi A, potensi B dan seterusnya. Ini anugerah yang Allah berikan. Maka silahkan Anda memberi manfaat bagi umat sesuai dengan potensi masing-masing yang Allah berikan kepada kita. Di saat itulah kita sedang berjuang bersama-sama. Umur kedua ada pada potensi Anda yang dimanfaatkan untuk memberikan manfaat bagi orang lain. Wallahu ta'ala alam. Demikian yang bisa kita sampaikan. Semoga kesimpulan ini bermanfaat bagi kita semuanya, dan semoga Allah Subhanahu wa taala jadikan kita sebagai hambanya yang selalu istiqomah sampai akhir hayat. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilma. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.